Izin saya mulai ya, Bapak Ibu. Sudah bisa dimulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya menyapa untuk Bapak Ibu, rekan dosen pendamping untuk mata kuliah ini. Selamat siang juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih semangat mengikuti perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, baik di pusat maupun di cabang masing-masing. Jadi untuk pertemuan ke-11 kita akan membahas yang namanya jurnal pembalik atau yang dikenal dengan reversing journal entry. Nah, untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami tujuan membuat jurnal pembalik serta mencatat akun yang memerlukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Jadi di sini untuk siklus akuntansi perusahaan. Nah, jadi di sini untuk siklus akuntansi perusahaan karena kita sudah sampai di jurnal pembalik ya. Berarti kita di sini sudah sampai di tahapan yang hampir terakhir ya. Itu yang dilingkari dengan lingkaran merah ya. Ada prepare post closing trial balance. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apa definisi dari jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Kemudian tujuannya adalah untuk sekedar menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya, serta mencegah kekeliruan saat menjurnal pada saat jatuh tempo. Kemudian apa saja jurnal-jurnal yang memerlukan jurnal pembalik? Jadi di sini yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau hutang beban. Kemudian yang kedua adalah beban dibayar di muka. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Dan yang terakhir adalah yang namanya pendapatan yang diterima di muka. Kemudian kita akan melihat satu persatu contoh soal ya untuk jurnal pembalik.
Jadi di sini kaitannya dengan hutang beban atau biaya yang masih harus dibayar. Jadi di sini pada akhir tanggal 31 Desember 2019 terdapat rekening listrik dan telepon yang masih harus dibayar sebesar 150.000. Nah, di sini berarti AJP-nya adalah beban listrik dan telepon pada beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar. Nah, akan tetapi untuk jurnal pembaliknya ya di bulan Januari yaitu adalah beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar pada beban listrik dan telepon sebesar Rp150.000. Kemudian untuk biaya dibayar di muka, pada akhir tanggal 1 Oktober 2019 membayar di muka premi asuransi sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, berarti di sini karena untuk 1 tahun per bulannya adalah Rp100.000. Nah, di sini saya langsung melihat ke AJP-nya ya. AJP-nya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Nah, berarti di sini karena namanya pembalik, berarti yang posisi kredit jadi debit, yang posisi debit jadi kredit. Berarti di sini beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 900.000. Kemudian untuk biaya dibayar di muka. Ya. Jadi di sini karena di AJP-nya sudah dicatat dengan pendekatan neraca, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, maka di sini tidak ada jurnal pembalik yang dicatat. Kemudian untuk piutang pendapatan, jadi di sini pada Desember 2019 ya perusahaan itu menyewakan mesin yang dibayar di belakang. Setiap tanggal 15 sebesar Rp1.000.000. Tapi karena bulan Desember mungkin tidak genap ya. Jadi di sini ditagih 500.000 saja. Nah, jadi di sini berarti AJP-nya kan sewa mesin yang masih harus diterima pada pendapatan sewa, sehingga jurnal pembaliknya tinggal kita balik. Pendapatan sewa mesin pada sewa mesin yang masih harus diterima. Kemudian masih sama pendapatan diterima di muka. Ya, ketika AJP-nya adalah pendekatan rugi laba, yaitu pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka, maka di sini dibuat jurnal pembaliknya, yaitu pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp8.000.000. Kemudian selanjutnya, nah kalau mencatatnya dengan pendekatan neraca, nah maka di sini karena mencatatnya dengan pendekatan neraca, maka tidak ada jurnal pembalik. Nah,
Jadi di sini ya, di sini ada jurnal penyesuaian dari Bengkel Bagus di pertemuan ke-7. Contohnya di sini piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 150, beban gaji dan upah pada hutang gaji dan upah sebesar 2.000. Nah, di sini berarti jurnal pembaliknya seperti ini, yang debit jadi kredit, kredit jadi debit, berarti hutang gaji dan upah pada beban gaji dan upah sebesar 2.000, dan pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 150. Jadi di sini ya dari Bengkel Bagus diperlihatkan ya mana yang dibuat jurnal pembalik, yaitu untuk piutang bunga dan untuk hutang gaji dan upah. Sehingga di sini jurnal pembaliknya ada 2 di tanggal 2 Januari 2020. Nah, kemudian kalau misalnya ya nanti di sini ya. Contohnya misalnya pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ini nanti dilihat terlebih dahulu ya, dan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Di sini kan tadi ada clue bahwa kegiatan diterima di muka atau dibayar di muka itu menggunakan jurnal pembalik. Nah, tapi di sini dilihat terlebih dahulu apakah mencatatnya itu dengan pendekatan Rabalugi atau dengan pendekatan neraca. Kalau dengan pendekatan neraca, maka di situ tidak membutuhkan yang namanya jurnal pembalik. Sementara nanti kalau ternyata transaksi yang judulnya di muka dicatat dengan pendekatan rugi laba, maka di sini dia akan membutuhkan jurnal pembalik. Ya, jadi sama seperti jurnal penyesuaian, tidak semua dibuat jurnal penyesuaiannya. Begitu pula dengan jurnal pembalik. Jadi untuk yang jurnal pembalik pun tidak semua dibuat jurnal pembaliknya, ya, tapi hanya beberapa poin saja, yaitu yang tadi dijelaskan di awal ya, atau dicatat di awal, yaitu adalah kaitannya dengan hutang beban atau hutang biaya, ya, contohnya gaji, listrik, telepon, dan sebagainya. Kemudian piutang pendapatan yang diterima di muka dan yang beban dibayar di muka. Ya. Jadi di sini mahasiswa harus memperhatikan ya mana saja yang akan dibuat jurnal pembaliknya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan di pertemuan ke-11 ya, untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan tema atau topik jurnal pembalik atau reversing journal entry. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah pertemuan ke-12 ya. Jadi di sini nanti pertemuan ke-12 akan disampaikan oleh Bu Mira. Ya, monggo nanti silakan Bu Mira, Bu Munifah, Bu Eni, dan Pak Jailani yang akan menjelaskan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Mira, kita mulai berapa menit lagi, Bu? Oke, 10 menit lagi ya. Kita mulai untuk pertemuan ke-12. Terima kasih, Bu Mira.